Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan sehat wal afiat sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas kewajiban kita semua, yaitu ibadah Jumat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat itu merupakan suatu kifarat, yaitu penghapus dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kami curah limpahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'u tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, khatib berwasiat bagi pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan yang tertanam di dalam diri kita semua. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal, sebaik-baik perbekalan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan pada hari ini yang kita jalani pada saat ini itu pada hakikatnya ujian, itu pada hakikatnya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghadirkan kita di muka bumi, di dunia yang fana ini tidak lain untuk diuji. Karena yang disebut dengan dunia, ad-dunya darul bala, ad-dunya darul ibtila. Apa artinya? Sebuah negeri di mana ujian, musibah itu silih berganti, makanya yang disebut dengan dunia. Dan itulah dinamika kehidupan yang pasti yang harus kita jalani. Makanya setiap insan, setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Insan ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami menciptakan manusia amsyajin, dari setetes-tetesan air mani yang bercampur dari laki-laki dan perempuan, nabtalihi, agar kami uji. Dan Allah juga berikutnya berfirman, faja'alnahu sami'an basira, dan Allah menjadikan kepada manusia sami'an, pendengaran, dan juga basiran, dan juga penglihatan. Ayat berikutnya juga kata Allah Azza wa Jalla, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada manusia as-sabil, jalan yang lurus, imma syakiran wa imma kafura. Dan ada banyak di antara sebagian manusia syakir, yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, au kafura, dan juga sebagian yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Tabarak
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu artinya zat Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Hadirin rahimakumullah. Dan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jal itu ada dua bentuk, ada dua macam. Yang pertama kata Allah disebut asyarr, yang kedua al-khair, yaitu dengan keburukan, dan yang kedua dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan mengalami kematian. Dan berikutnya wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami kata Allah Azza wa Jalla akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan juga dengan kebaikan. Ini ujian dari Allah itu ada dua macam, dua bentuk. Yang pertama yaitu keburukan, wal khair dan juga dengan kebaikan. Para mufassir menafsirkan bahwasanya kadang kita diuji dengan kebahagiaan, kadang kita diuji dengan kesempitan, kadang kita diuji dengan kekayaan, kadang kita diuji dengan kemiskinan, kadang diuji dengan bahagia, kadang diuji dengan kesedihan. Itulah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Mungkin orang mengira bahwasanya yang disebut dengan ujian itu yang menimpa seseorang itu hal-hal yang tidak disukai, misalnya sakit, miskin dan yang lainnya. Tetapi ya, yang disebut ujian itu bisa juga sakit dan juga bisa sehat. Padahal coba ketika Allah uji dia dengan sakitnya beberapa hari, dia berkata, ya Allah, ya fulan, saya sedang diuji oleh Allah berupa sakit selama hampir 1 bulan. Dia mengeluh tentang sakitnya. Tetapi ketika Allah sembuhkan dia, Allah sehatkan dia, dia tidak berkata bahwasanya apa? Sehat itu ujian. Sehat itu ujian, bukan sakit saja, tetapi sehat itu ujian. Ya, bahkan persentasenya banyak sekali manusia yang lalai dari dua nikmat tersebut. Kata Rasulullah SAW, ada 2 nikmat yang biasa manusia terpedaya, yang biasa manusia lalai terhadap 2 nikmat tersebut. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang biasa manusia lalai terpedaya dari kedua nikmat tersebut. Itu yang pertama kata Rasulullah, as-sihhat wal faragh, nikmat sehat wal faragh, dan juga nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ujian-ujian, dan itu semuanya sehat, sakit ujian, kaya ujian. Allah uji dengan kekayaan, harta yang melimpah. Allah juga kasih dengan kemiskinan. Itu dua-duanya ujian. Sehat ujian, sakit ujian, harta melimpah ujian, miskin juga ujian. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmah, salah satu hikmah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama bahwasanya ujian dan cobaan itu merupakan salah satu bentuk cinta Allah terhadap hambanya. Allah saking cintanya, maka Allah akan uji, sehingga dapat mengukur barometer derajat keimanan seorang. Di level berapa iman kita, ya, semakin tinggi kualitas keimanan seorang, maka semakin berat ujiannya. Kata Rasulullah SAW, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya suatu pahala ma'idhamil bala, tergantung dari besarnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya kualitas keimanan seorang itu semakin besar tinggi, maka semakin besar pula ujiannya. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, apabila Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji. Baik uji dengan harta kekayaan, uji dengan kemiskinan, uji dengan sakit terus, atau uji dengan kesehatan. Allah akan uji, semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman radiya, barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, falahur ridho, maka Allah ridho terhadapnya. Wa man sakhita, dan sebaliknya apabila ketika Allah uji dan dia senantiasa marah dan dia senantiasa menggerutu terhadap ujian tersebut, falahusukh, maka Allah marah murka terhadapnya.
Hadirin rahimakumullah. Jadi ujian ini semakin besar kualitas keimanan seorang, maka semakin besar pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya di antara hikmah ujian, bahwa ujian dan cobaan adalah sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa. Yang ketiga, memandang setiap ujian dan cobaan itu sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang paling berat itu kepada siapa? Yang menimpa kepada Rasul al-Anbiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Anbiya. Yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya itu para nabi, ya, para nabi, tsummal amsal fal amtal, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Coba kalau kita melihat kisah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, beliau diuji oleh Allah, yaitu berupa sakit kurang lebih 18 tahun, tetapi Nabi Ayub alaihissalam senantiasa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana itu saking beratnya cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus merelakan anaknya untuk menyembelih anaknya itu Ismail alaihissalam. Dan ini menggambarkan bahwasanya ujian itu bentuk cinta Allah terhadap hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi lima yuhibbu wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ad-da'i ila ridwani. Hadirin rahimakumullah, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ketika seorang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama menghadirkan sikap positif, ya. Yang kedua, selalu husnudzon. Apa arti husnudzon? Yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ujian, setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkara orang-orang beriman itu baik semuanya. In asabatu sarra syakar, dan jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa in asabatu dharra, sabar, dan jika dia mendapatkan suatu keburukan, kesedihan, sabar, maka bersabarlah, fakana khair lahu, maka itu baik baginya. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur ketika mendapatkan kebaikan dan selalu bersabar ketika menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.